Masih ingat kasus Gama yang diduga tewas ditembak polisi karena dikira menjadi bagian dari kebrutalan geng motor yang terjadi di kota Semarang beberapa waktu yang lalu? Kini kejadian serupa nyaris terulang di Kabupaten Asahan, tepatnya di kota Kisaran. Kali ini peristiwa tersebut membawa korban seorang remaja berusia 18 tahun yang bernama Pandu Brata Siregar. Berbeda dengan Gama yang sempat dituduh membawa beberapa senjata tajam karena dianggap menjadi bagian dari geng motor, Pandu dituduh menggunakan narkoba setelah hasil tes urinnya menunjukkan hasil positif beberapa saat setelah dia diamankan oleh pihak kepolisian. Saat itu, Pandu dan banyak remaja lainnya sedang mengikuti ajang balap lari, sebuah kegiatan olahraga yang dicap ilegal oleh aparat keamanan karena dianggap mengganggu ruang publik. Polisi yang datang tiba-tiba untuk membubarkan massa membuat mereka lari pontang-panting termasuk Pandu yang saat itu berboncengan 5. Dalam pelarian mereka dari kejaran polisi, salah seorang di antaranya berhasil melompat dan selamat. Namun, tiba giliran Pandu, naas, ia terjatuh terjerembab. Menurut keterangan beberapa orang saksi, saat itu Pandu sempat bangkit untuk berlari. Namun, karena ketidakseimbangan kesadaran, ia akhirnya jatuh lagi untuk yang kedua kalinya, dalam kondisi tertelungkup. Di saat itulah 3 orang petugas keamanan menangkap Pandu. Salah seorang di antaranya adalah AE, Kanit Reskrim Polsek Simpang 4. Sementara 2 orang lagi belakangan diketahui merupakan Banpol berinisial DAP dan YS. Setelah tertangkap, Pandu kemudian dibawa ke Mapolsek Simpang 4. Di sana, polisi melakukan tes urin terhadap Pandu. Namun pada saat itu, hasil tes masih menunjukkan samar-samar. Saat itu juga, Pandu terus mengerang merasakan kesakitan akibat ia terjatuh dari atas sepeda motor dan sempat merasakan beberapa tendangan yang mengenai bagian dalam organ tubuhnya. Polisi kemudian membawa Pandu ke Puskesmas Simpang 4 untuk dilakukan perawatan. Pihak petugas Puskesmas kemudian memberikan Pandu beberapa jenis obat untuk meredakan rasa sakitnya. Namun setelah itu kembali melakukan uji tes urin kepada Pandu dan kali ini hasilnya positif. Melakukan tes urin terhadap Pandu setelah diberikan obat untuk meredakan rasa sakitnya akhirnya menimbulkan perdebatan mengenai keakuratan hasil tes urin yang dilakukan terhadap Pandu. Mungkin itu yang saya jumpai. Kemudian untuk memastikan warna kemerahan tadi, maka yang pertama saya mengambil janin kotak, isi lambung, dan hati dan empedu untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi di laboratorium forensik Polda. Pandu sendiri merupakan seorang anak yatim piatu yang berasal dari Kabupaten Simalungun. Ia bersekolah di kota Kisaran atas biaya dari kakaknya yang menjadi ART di kota Medan. Polisi kemudian segera melakukan press release atas meninggalnya Pandu pada hari Selasa 11 Maret 2025 di Mapolres Asahan. Dalam keterangannya kepada awak media, saat itu, Kasih Humas Polres Asahan Ibtu Anwar Sanusi mengatakan bahwa Pandu tewas setelah sempat jatuh tertelungkup dalam upayanya melarikan diri dari kejaran petugas. Akibatnya,
Pandu mengalami cedera serius pada pelipis mata. Anwar juga menambahkan, hasil tes urin menunjukkan bahwa Pandu positif menggunakan narkoba. Press release itu lalu menjadi kasakusuk di media sosial dan di antara keluarga korban serta para aktivis kepemudaan di wilayah Kabupaten Asahan. Sahdan Sijabat, salah seorang aktivis pun turut bersuara bahwa Pandu diketahui merupakan seorang atlet lari. Rasanya tak mungkin ia menggunakan narkoba. Karena banyak keganjilan dan jadi gunjingan warganet, pihak Humas Polres Asahan kemudian melakukan klarifikasi peristiwa melalui media sosial pada tanggal 12 Maret 2025. Tak puas dengan keterangan polisi, pihak keluarga lalu melaporkan kejanggalan-kejanggalan yang ada ke Propam Polda Sumatera Utara pada hari Sabtu 15 Maret 2025. Asumsi-asumsi liar pun terus memanas di kalangan aktivis kepemudaan di wilayah Kabupaten Asahan dan mendesak Propam Polda Sumut agar melakukan pemeriksaan ulang atas tewasnya Pandu. Setelah dilakukan ekshumasi terhadap jenazah Pandu, barulah terungkap bahwa ia tak hanya tewas akibat terjatuh dari sepeda motor, melainkan juga penganiayaan yang mengakibatkan terjadinya luka pada organ dalam. Nah, kemudian pada saat di TKP, korban meloncat dan kemudian pelaku mengejar korban. Di TKP inilah terjadi penganiayaan yang telah saya sampaikan tadi dilakukan oleh terduga pelaku utama, yaitu saudara DAP, ya. Kemudian ada juga dilakukan juga oleh atas nama AE dan dibantu oleh saudara IS. Kemudian setelah dianiaya di tempat, kemudian korban dibawa oleh pelaku ke arah polsek. Dan dari polsek kemudian dibawa untuk berobat di puskesmas. Namun setelah dikembalikan lagi ke polsek, pelaku memanggil keluarga korban untuk dijemput korbannya. Dan setelah itu korban kembali ke rumah dan besoknya korban setelah dirawat di rumah sakit meninggal dunia. Dalam press release terbaru pada hari Selasa 18 Maret 2025, pihak Polres Asahan mengakui bahwa setelah terjatuh, Pandu kemudian dianiaya oleh 3 orang oknum, yaitu Kanit Reskrim Polsek Simpang 4 berinisial AE dan kedua Banpol yang menjadi anggotanya. Mereka menendang pada bagian perut Pandu. Kami meminta Polres Asahan untuk segera meminta maaf kepada seluruh masyarakat Asahan yang mana telah mengeluarkan berita-berita hoax. Yang pertama, klarifikasi bahwasanya Pandu Brata jatuh dari kendaraan. Yang kedua, difitnah juga bahwasanya Pandu Brata itu pengguna narkoba. Nyatanya yang kami temui. Pengakuan ini lalu memantik reaksi keras dari berbagai kalangan, diantaranya mahasiswa di Asahan. Mereka menuntut agar pihak Polres Asahan meminta maaf secara terbuka dan mengakui kebohongan mereka pada press release pertama kali. Massa yang berkumpul dan berorasi di depan Mapolres Asahan juga menuntut agar Kasih Humas Polres Asahan, Ibtu Anwar Sanusi, dicopot dari jabatannya karena dianggap menutupi kebenaran atas tewasnya Pandu. Mari kita sambut Bapak Kapolres kita selaku pemimpin tertinggi di Polres Asahan. Inilah beliau yang selama ini kita tunggu-tunggu kehadirannya. Hari ini beliau menyempatkan untuk menerima aspirasi kita, betul? Karena apa? Itu butuh waktu. Kan disampaikan pasal rilis kemarin, saya minta adik-adik bersabar dan silahkan nanti kita koordinasi dengan pihak Polda Sumatera Utara. Ya, berkaitan dengan itu pemeriksaan awal tersebut kami dapat keterangan dari Kadreskrim dan Kapolsek Simpang 4. Ya, nanti kita pastikan kalau itu tidak benar kita akan klarifikasi dan kita akan secara jelaskan fakta sebenarnya. Ya, saya minta adik-adik bersabar.
Karena apa? Karena itu bukan keahlian kami berkaitan dengan pembuktian itu. Sekarang lagi di laboratorium forensik dan di ahli patologi. Mohon waktunya kami akan koordinasi. Kalau apa hasilnya nanti kami sampaikan. Ya. Dalam press release resmi yang dikeluarkan oleh Kontras Sumatera Utara, terungkap bahwa saat kejadian, beberapa orang sempat melakukan penganiayaan terhadap Pandu, bahkan diantaranya sempat menginjak bagian perut Pandu, meskipun ia sudah berteriak minta ampun. Jadi dari hasil observasi yang kami lakukan bahwa terkait dengan kejadian tersebut, memang pada tanggal 8 Maret, sebenarnya Pandu Brata Siregar dan kawan-kawan berpulang dari tempat nongkrong di Jalan Durian. Tapi karena pada malam minggu saat itu pihak ataupun teman-teman Pandu mengajak untuk keluar itu menonton karena ada lomba balap lari di sekitar PT Sintong. Nah, jadi pertama yang perlu kami sampaikan dari beberapa observasi itu bahwa Pandu Brata Siregar dan teman-teman sebenarnya berniat untuk menonton, karena ada pernyataan yang menyampaikan bahwa Pandu bagian dari peserta balap lari itu sendiri. Namun dari observasi bersama saksi di lapangan, memang Pandu hanya ikut menonton. Nah, jadi sekira pukul 00.30 saat lomba itu dimulai, dari pihak kepolisian datang membubarkan massa yang ada di lokasi dekat PT Sintong. Nah, jadi terkait peristiwa pertama, memang kehadiran anggota kepolisian diawali dengan adanya tembakan peringatan ke udara yang menyebabkan adanya kotak kacir para massa aksi yang kurang lebih 50 orang yang ada di lokasi. Nah, sehingga aksi kejar-kejaran itu sebenarnya dari observasi kami, wawancara warga di sekitar PT Sintong, mereka menyatakan bahwa di pukul 00.30 kurang lebih mereka mendengar suara berisik sepeda motor melaju kencang di depan sekitar rumah mereka, dan mereka juga membenarkan bahwa di sekitar PT Sintong atau lokasi balap lari benar adanya terdengar suara tembakan senjata api. Nah, itu yang pertama kenapa dugaan kita kuat bahwa yang memiliki senjata api adalah pihak kepolisian. Lalu berlanjut bahwa di waktu aksi kejar-kejaran tersebut, saksi yang ikut dibonceng di sepeda motor Supra injeksi itu bonceng 5 saat itu karena kosak kacir situasi dan peristiwa pada saat itu. Nah, sehingga sekitar kurang lebih 2 km kami mendatangi lokasi kejadian di dekat pohon daun salam, itu di Kampung Perdamaian Sungai Lama. Jadi itu pemukiman warga, jaraknya dari lokasi balap liar PT Sintong itu menuju pemukiman kurang lebih 2 km. Nah, jadi perlu kami sampaikan bahwa di lokasi PT Sintong itu memang tidak ada pemukiman, hanya ada di ujung, jadi cukup jauh. Jadi kesan-kesannya sampai ke Kampung Perdamaian di Sungai Lama, itu warga yang saat itu ada warung sekitar yang warung biliar gitu, warung kopi, mereka mendengar dan melihat kejadian itu di dekat pohon daun salam. Nah, jadi dari keterangan warga sekitar disampaikan bahwa mereka sempat melihat Pandu terjatuh di dekat pohon daun salam itu dalam kondisi terjatuh. Dan di waktu pukul 01.00 WIB kurang lebih itu warga juga melihat Pandu sedang diinjak bagian perutnya dan juga ditendang sebanyak 3 kali. Jadi menurut keterangan warga itu adalah diduga oleh kepolisian. Kejadian ini kian mencoreng institusi Polri di tengah kecaman atas berbagai peristiwa yang melibatkan anggota Polri aktif belakangan ini.